Ya, halo, selamat siang Prof. Eko. Selamat siang, Vira. Gimana Ya, kabarmu? Alhamdulillah baik. Prof. Eko Nah, gimana kabarnya? sehat, sehat. Vira tinggal di mana ya? Aku di Bekasi, Prof, di Oh, Jati di Bening. Bekasi, Jati Bening. Oke, siap. Gimana? Kita mau belajar apa hari ini nih? Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang Big Data, Prof. Big data, oke. Ya, kan di zaman sekarang ini kan kita masuki zaman di mana tuh terjadi pertumbuhan dengan jumlah datanya tuh secara eksponensial gitu, Dok. Secara Ya, betul. sebagai imbas dari pesatnya perkembangan teknologi zaman sekarang. Ya, Tuh, atau bisa disebut ya, dengan Big Data. ya, Jadi sebenarnya Big Data itu apa sih, Prof? ya. Jadi, eh, kenapa namanya big data? Gede gitu kan, big kan gede gitu ya. Nah, tadi benar kan tadi Vira bilang gara-gara sekarang orang itu pakai teknologi, gitu ya. Banyak data-data berseliweran nggak karu-karuan banyaknya. Contohnya misalnya, saya tanya, sehari berapa jam Vira kasih pakai handphone? Uh, berapa ya, Ya, Prof? Ya? Banyak jam-jam wah, berapa YouTube, berapa Free. kat, berapa huruf yang Vira tulis dan kirimkan sehari? Waduh, Nah, banyak, berapa Prof. kata? Itu baru Vira sendiri, betul? Betul. Bayangkan orang seluruh Indonesia, seluruh dunia melakukan hal itu semua, ya. Berarti kan Hmm. banyak sekali data yang berseliweran, ya, Ya, lalu lintas betul. data. Itu Heeh. baru dari orang, belum dari sistem. Sistem ini kan setiap kali kita melakukan nge-save file, download, upload, itu kan juga direkam datanya, menghasilkan rekaman. Wah, itu juga berkontribusi terhadap data itu semua. Jadi big data itu memang kumpulan dari data-data yang sedemikian besar, volumenya, frekuensinya tinggi sekali, ya sehingga menghasilkan data yang besar tadi. Nah, apa bedanya dengan database gitu kan? Dulu kan kita belajar Oh, iya betul. database. Hmm. Ya. Nah, database itu dulu kalau kita belajar baik-baik itu di dalam database itu lebih banyak datanya sifatnya terstruktur dan bisa ada format-formatnya jelas. Contoh, di KTP itu kan terstruktur kan? Ya, Ada nama, nama, tanggal lahir. alamat, Ya, golongan darah. Itu pun isinya juga terstruktur, golongan darah ya kalau nggak A, B, ya, O, AB ya kan? ya, Semuanya Prof. serba terstruktur. Nah, big data ini ya biasanya dibanding orang tuh bilang ada 4 V yang mencirikan big data. V ya, V pertama tuh volume. Volume. Volumenya besar sekali. Ya, Oh, besar sekali. Ya, tadi itu satu orang aja berapa ngirim data iya, sehari ya, bisa banyak. berapa baca. Kedua itu velocity, kecepatan. Oh, Kecepatan ngirimnya tuh banyak banget kan? heeh. Apalagi sekarang kirim WA, balas lagi, kirim WA, balas lagi. Ya, itu namanya velocity, kecepatan ya, velocity. Ketiga itu adalah varians ya, variasinya. Variasi. Ya, variasinya tuh banyak. Kenapa? Kadang-kadang ngirim huruf, kadang-kadang ngirim gambar, kadang-kadang ngirim emoji, Wah. kadang-kadang Oh, ngirim audio, kadang-kadang ngirim video. Wah, itu kan ya, jenisnya macam-macam, bervariasi toh. ya. Nah, itu juga adalah karakteristik atau ciri sebuah big data. Satu lagi namanya veracity. Apa itu veracity? Kualitasnya beda-beda. Oh, Ada data yang valid, ada data yang hoax, ya kan? oh, Ya, ada nyebaran ya data gitu yang Pak. bisa dipercaya, ada yang tidak bisa dipercaya, gitu ya. Ada yang reliable, ada yang tidak reliable. Wah, semua ini bercampur jadi satu. Satu. Jadilah sebuah kesatuan big data. Nah, itu asalnya big data. Termasuk data-data yang apa? Yang tadi saya bilang formatnya macam-macam. Unstructured. Data Oh, apa yang unstructured itu? Tadi kan kalau KTP terstruktur, nama, alamat, ada. agama, ya kan? Heeh. Nah, Mm. kalau unstructured tuh ya itu. Tiba-tiba kamu ngomong di WA kan, ntar aja deh. Itu nggak ada struktur ya kan? Ya, Di sana menjawab oke, okay. dari Kan kemudian. nggak semuanya subjek predikat objek kan? Ya. Tiba-tiba cuma wakak 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 WK 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 itu. Nah, yang unstructured tuh lebih banyak daripada yang terstruktur. Sehingga butuh keahlian untuk menganalisanya. Begitu. Itulah big Jadi bisa data. dibilang kalau big data itu berkaitan dengan
kayak internet gitu ya, Prof ya? Internet, Nah, digital internet adalah media. jalan raya tempat big datanya ngumpul. Oh, Jadi oh, big data itu adalah mobil-mobil yang di jalan raya itu, internet itu jalan rayanya. Tapi oke. karena internetnya makin jalan, bayangin ya, jalan rayanya makin besar, cabang-cabangnya makin banyak, gitu kan ya? Ya Mhm. otomatis lah mobilnya makin banyak yang masuk, ya Banyak. kan? Oke. Ada yang ngebut, ada yang jalan pelan, ada yang keluar Hmm, di mana, masuk lagi di tol yang mana. Wah, itulah yang terjadi, seliweran kemana-mana. baik, Prof. Lalu Itu, Vira. kalau relevansinya dengan dunia pendidikan itu bagaimana, Prof? Apa Bagus, hubungannya? bagus. Ya, kita tahu dalam dunia pendidikan, salah satu proses yang ada itu kan proses belajar itu ya. Pelajaran, iya. Ya, belajar itu bisa macam-macam dari mana saja. Nah, kalau kita sekolah tuh namanya pembelajaran. Hmm. Karena proses belajarnya sudah distrukturkan, Ya, ya, struktur. diatur, dirancang, ya, supaya nanti hasilnya seperti yang diinginkan. Hmm, Ya, itu namanya pembelajaran. Nah, namanya proses belajar dan pembelajaran, orang kan bisa menggunakan apa saja, betul? betul. Nah, misalnya sekarang kan banyak yang guru-guru minta supaya siswanya kalau belajar ambil bahannya di internet, betul ya? Betul. Kemudian lihat bahannya di YouTube dan lain sebagainya. Nah, konteksnya apa sebenarnya? Ya. Nah, sekarang saya bayangkan begini. Kalau saya kasih tugas gitu ya, saya kasih tugas ke Vira nih. Vira tolong kerjain tugas ini waktunya seminggu gitu ya. Ya. Saya Ya. nggak tahu kapan Vira ngerjain. Tapi seandainya saya itu bisa punya catatan kapan Vira buka internet, kapan Vira buka YouTube, buka YouTube-nya apa saja gitu ya. Mm-mm. Kira-kira saya sebagai guru bisa dapat manfaat apa kalau saya dapat data itu? Bisa dapat manfaat, dapat dari mana jawaban-jawaban Betul. itu? Pertama, saya bisa lihat Vira ini belajarnya seadanya atau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Karena searching. kalau seadanya paling search-nya cuma sekali ya enggak? Ya, Ah, betul. ketemu, udah itu aja. Tapi kalau yang sungguh-sungguh gimana? Banyak search-nya dari mana-mana, dapat Dari sumbernya. sumbernya Ya, dilihat. Oke, satu. Apalagi yang bisa saya lihat? eh, kapan Vira mulai ngerjainnya? Bagus. Jangan-jangan baru sehari sebelum dikumpulin. Nah, Iya, betul betul. ya? Nah, jadi Eh, dengan big data saya pertama bisa melihat apa pola belajarnya siswa saya. hmm, Ya, misalnya saya kumpulin, saya bilang minggu depan dikumpulin ya, ya. Dari siswa saya yang 30, ya, mm. kok 20 orang udah hari kelima belum buka Belum apa-apa. ngerti. Eh, Nah, bisa saya kan jadi dia khawatir. nyontek. Nah, jangan-jangan nanti dia nyontek atau saya khawatir dia nggak belajar dan lain sebagainya. Saya bisa melakukan yang namanya intervensi membantu. Bukan Oh, marahin. Saya ya, tanya, betul. apakah Anda mengalami kesulitan? Jangan-jangan apa dia mau belajar tapi tidak punya pulsa. Nah, dan dalam PJJ seperti kan kita nggak tahu pandemi sekarang ini kan. Ya. Seolah-olah guru mengatakan semua punya pulsa, semua punya internet. Jangan-jangan ada satu siswa yang tinggal di sana mati lampu udah 2 hari. Benar Ya, kan? Prof. Nah, Mm-mm. tugas guru adalah memastikan tidak ada siswa left behind. Nah, Hmm. dari situ saya bisa tahu pola dia belajarnya. Apakah dia mengalami kesulitan? Istilah kerennya itu learning style-nya seperti apa. Hmm. Nah, kenapa learning style itu perlu dipelajari dari seorang siswa? Supaya saya cara ngajarnya disesuaikan dengan learning style-nya. Nah, kalau saya ngelihat Vira ternyata saya lihat dari hari pertama sampai hari ke-7 selalu aktif masuk di internet. Oh, berarti ini learning style-nya adalah senang sedikit-sedikit sampai akhirnya menumpuk gitu. Ya, tapi ada yang senangnya di ujung. Ya, senangannya tuh baru bisa belajar kalau posisinya terdesak gitu. Nah, nanti saya cara ngajarnya juga akan saya sesuaikan. Gitu, Vira. Hmm. Ya, itu pertama. Ya, konteks pertama melihat learning style. Oke. Nah, konteks kedua ya, big data bisa untuk apa gitu ya. Saya bisa tahu begini. Ya, baik, Pak. Yang saya ajarin itu pada nangkep nggak sih? Gimana caranya tahunya? Yang saya ajarin tuh pada nangkep nggak sih? Gimana cara saya bisa tahu apa tidak? Data apa yang saya ambil ya? Data apa ya, Pak?
Nah, sedikit-sedikit saya bikin kuis mendadak, sedikit-sedikit saya bikin survei mendadak. Oh, Kan kok bisa oh. dong. Nah, Data-datanya saya kumpulin, saya pelajari kan. betul, Prof. Atau misalnya nih setelah kita ngomong setengah jam ini, tiba-tiba, ayo anak-anak tolong tulis ke saya, big data itu Apa aja yang apa? nah, Nah, jawabannya itu kan bisa saya analisa tuh. apakah Ya, sudah bisa betul ya. atau belum? Ya, pokoknya kalau dia bilang 4V itu artinya dia udah ngerti. Tapi kalau dia ngomong panjang 5 halaman nggak ada 4V itu, berarti pasti dia Betul. nggak dengerin. Saya bisa melihat penguasaan mereka terhadap topik bahasa. Yang ketiga, saya bisa melihat apakah terjadi interaksi yang bagus atau tidak. Misalnya nih, kita belajar lewat telekonferensi gitu ya. Ya, Ya kan? Kan 2 jam nih ngomong-ngomongan. ya, Begitu 2 jam selesai, tahu dari mana saya? Siswa yang aktif atau yang tidak. Kan saya nggak hafal, orang selama ya, itu betul. berinteraksi banyak. Nah, setelah interaksi selesai, saya ambil yang namanya log file. Log file itu adalah catatan selama kita berzoom-zoom ria ini. Oh, heeh. Nanti kelihatan kan? Selama ini Vira tuh ngomong gitu, oh iya, iya Pak, kenapa? Itu berapa menit? Ada di Kan rekaman gitu juga kali. ada, karena setiap Hmm. Vira ngomong begini, ya Heeh. itu nanti suara itu bisa dicatat oleh komputer. Oh. Atau saya lihat dari jumlah chattingannya ya, yang sering nanya lewat chatting dan sebagainya itu pasti lebih aktif daripada yang Aktif. tidak pernah Oh. chat sama sekali. Terus saya bisa setel juga apa? Videonya dinyalain atau dimatiin. Oh, itu bisa dicek, Pak? Bisa. Jadi secara komputer itu sebenarnya semua bisa dicatat. Hmm. Tinggal kita mau setting parameternya on atau off. Oh. Gitu. Oh. Bahkan kalau kita menggunakan satu aplikasi yang namanya Moodle itu ya, yang kita belajar dari internet itu sampai saya bisa merekam mouse-nya itu kliknya apa aja. Jadi kayak berasa di share screen gitu ya, Pak ya? Iya, tapi tujuan saya untuk menganalisa apakah Hmm. terjadi proses pembelajaran. Kan pembelajaran yang penting interaksi, betul kan? Nah, betul. Oh, kalau saya cuma ngomong sendiri sini semua, yang sana nggak dengerin, ya pasti proses pembelajaran tidak terjadi dengan baik. Nah, itu saya pelajari dari big data, dari data-data yang terkumpul. Termasuk data-data yang misalnya apa? Saya dapat dari medsos. Media sosial. Ya, misalnya saya ngajar big data, terus saya cari nih di searching, oh ternyata nih anak-anak saya pada ngomongin saya atau ngomongin pelajaran big data. Wah, dosennya payah nih, nggak jelas, udah berapa kali masuk, nggak ngerti-ngerti. Bukannya Itu saya untuk bisa di marahin dia, gitu, Pak. iya. Tapi itu untuk saya ambil datanya, saya pelajari. Itu misalnya kita belajar masalah sentimen. Apakah Hmm. anak-anak di siswa didik saya terhadap mata ajar yang saya berikan ini sentimennya positif atau negatif ya, gitu. Kalau zaman saya kecil belum ada internet itu nulis-nulis surat nih, Tulis. dilempar, itu dilempar, gitu kan ya. Sekarang kan anak itu kan ngomongnya di WA, di email, di mana di chatting. Nah itu bisa diambil secara big data, dipelajari, dianalisa. Jadi Hmm. saya bisa dapat hasil evaluasi cepat sehingga saya segera memperbaiki cara mengajar saya kalau ternyata sentimennya negatif Hmm. gitu. Jadi banyak juga ya, Prof, manfaatnya bagi Banyak guru, sekali. dosen-dosen. Banyak orang kira big data itu cuma untuk Tokopedia, Bukalapak gitu ya, untuk yang Startup e-commerce gitu ya. tidak, startup. Hmm. Untuk pendidikan tuh perlu sekali. Vira sekarang mahasiswa atau udah lulus? Mahasiswa tingkat akhir, Prof. Tingkat akhir, cepat lulus ya. Ya, insya Allah, Nah, Prof. apa? Semoga Prodinya lancar. apa? Prodi apa? Aku sebenarnya manajemen bisnis, Prof. Nah, kan manajemen bisnis tahu persis kan bagaimana big data untuk Ya, meningkatkan sales, belajar. meningkatkan revenue, Hmm. untuk melihat apa perilaku customer ya kan? Cost Bisa revenue, tahu segala iya macam. pandangan orang lain terhadap produk yang baru diluncurkan seperti apa. Ya sama persis, cuman konteksnya pendidikan. Pendidikan. Pendidikan itu kan kuncinya adalah di peserta didiknya toh. Hmm. Nah, jadi guru ini harus banyak memiliki data mengenai peserta didiknya, interaksinya, keberhasilannya, efektivitas proses pembelajaran, apalagi sekarang semua serba daring kan? Ya, karena lagi Semua corona serba ini. online. Ya, saya nggak bisa dapat data langsung, saya nggak bisa melihat mata siswa saya langsung, saya nggak Hmm. bisa ngomong langsung, saya nggak tahu dia apa dahinya berkerut apa enggak gitu kan ya.
Nah, yang Iya, saya punya adalah data-data yang seliweran tadi, data dari email, dari WA, dari percakapan. Nah, itu yang saya analisa untuk saya bisa pakai demi keperluan pendidikan. kalau itu kan manfaatnya untuk Prof ya, Prof. Kalau misalnya untuk Ya. siswa-siswanya itu kira-kira apa ya, Prof? Manfaat big data ini? Oh, manfaat banyak. Dari yang paling gampang nih ya. Hmm. Untuk apa? Memecahkan masalah yang diberikan oleh gurunya. Dikasih tugas. Bisa juga, Prof. Lah zaman dulu saya kalau dikasih tugas kan langsung mikir. Sekarang kan Iya, pasti browsing, ayo bener gak? ya, betul, betul. Nah, Nah, membrowsing kan sebenarnya mencari sumber-sumber belajar yang sudah ada kan? ya, betul. Nah, mestinya misalnya gini, gurunya bilang gini, ayo Vira tolong bandingkan antara Bukalapak dan Tokopedia. Ya, heeh. Nah, plus minusnya di mana? Pasti Anda menggunakan big data kan? Oh, karena searching di internet itu ya, Anda Prof ya? searching di internet pakai kata kunci kan? Ya, nanti Oh, belum puas dengan itu. Misalnya di hmm. situ, ya Tokopedia pasti bagus-bagusin mengenai Tokopedia, Bukalapak Hmm. bagus-bagusin mengenai Bukalapak. Nah, Vira ingin jauh melihat pandangan para pelanggannya. Gak bisa Hmm. dicari di situs mereka kan? Pasti pada bilang bagus semua kan? Vira Ya. cari di medsos. Nah, di medsos banyak gitu ya, Prof Data ya. medsosnya itu yang Vira analisa. Itu juga mengambil big data. Pasti nilainya dapat A tuh. Karena Hmm. Anda mengambil dari sumber-sumber dari sumber yang lengkap Ada dari sumber. berbagai perspektif. Nah, seperti itu. Apalagi mau skripsi, ya udah Ya, pastilah big data berbagai harus jadi pihak. makanan sehari-hari Nah, gitu. baik, Prof. Terus Ya. cara ngembangin big data itu gimana, Prof? Nah, cara merancangnya gitu ya. Hmm. Cara merancangnya, membuatnya, mengembangkannya, menguji cobanya dan lain sebagainya. Itu ada tahapan metodologinya. Oke. Hmm. Nah, itu nanti di sesi berikutnya saya akan sharing Oh, gitu ya. Ini kita oke. pengantarnya dulu aja biar teman-teman tahu bahwa iya, benar big data itu sangat berguna untuk pendidikan. Pendidikan. Bayangin kalau siswanya cuma 30 nggak apa-apa. Kalau siswanya 1.000 gimana mempelajarinya tanpa sistem? Iya kan? Masa Iya, satu-satu Prof. kita teleponin 1.000 orang kan nggak Hmm. mungkin. Tapi kita dapat data yang banyak dari 1.000 orang itu dibantu aplikasi untuk mengaksesnya. Ya, Hmm. dari di big data itu kalau kita analisa ya, kita bisa dapat informasi yang sifatnya deskriptif. Ya, Hmm. menggambarkan perilaku-perilaku masing-masing orang. Nah, dari sini kita bisa menebak nanti yang sifatnya adalah prediktif. Prediktif. Oh, kalau perilakunya gini kurang lebih seperti ini nih pasti nih. Kalau Hmm. saya ngasih soalnya kayak begini, ini pasti SKS lagi nih, sistem kebut semalam lagi nih. Saya udah bisa nebak nih. Nah, Nah, jadi saya akan ubah cara saya memberikan tugas atau latihannya. Nah, sehingga nanti terakhir kalau habis deskriptif, kemudian kedua adalah bisa prediktif menebak ya. oh. Terakhir dengan ada big data saya bisa memberikan preskriptif namanya, bisa memberikan resep. Hmm. Kenapa resep? Artinya kalau ingin membuat si A pinter harus begini cara ngajarnya. Cara pembelajarannya. Kalau Oh. harus membuat B pintar, harus seperti gini pendekatan Hmm. tugasnya. Kalau ingin membuat C pintar, harus cara begini teknik mengajarnya. Nah, jadi saya bisa tahu persis karena saya tidak mau ada siswa saya yang tertinggal. Iya, jadi dengan big data tersebut, Prof bisa ngelihat juga ya mana cara mengajar untuk A gimana, Bisa. B gimana, Ya, karena udah dianalisis dalam big data ya. tersebut. Yang preskriptif tadi tuh yang ngasih resep, itu kadang-kadang apa? Software-nya tuh ada artificial intelligence-nya. Ada Waduh. smart-nya. Jadi kita dikasih tahu. Jadi, oh kalau Vira, kasih yang kayak begini soalnya. Kalau ini kasih Hmm, begini aturannya. Ya tiap orang beda-beda nanti. beda-beda. Oh, jadi bisa berbeda-beda untuk mahasiswa juga ya, Dok? Betul, berbeda-beda. Yang penting sesuai dengan talentanya dia, talentnya dia. Hmm. Iya. Ya, Oke. terus apa tuh, Prof? Bagaimana sih kalau contoh implementasi big data itu? Contoh implementasi yang paling mudah ya sekarang yaitu orang paling gampang ya sekarang melakukan search gitu ya. Mm-mm. Nah, Oh cuman iya, search itu kan dapatnya cuma data, itu kan belum dianalisa kan. Nah, Hmm. ada software-software yang biasa dipakai untuk menganalisa. Ya, Hmm. jadi misalnya zamannya kemarin lagi politik tuh ya.
Menteri politik tulis nama orang. Nah, itu pandangan publik terhadap orang itu bagus atau jelek. Kalau dalam pendidikan misalnya kita tulis nama, sekarang lah semua kan lagi pada belajar misalnya big data untuk pendidikan. Kita tulis, wah ternyata dari hari ke hari itu jutaan yang tampil. Artinya ini lagi tren nih, pasti penting untuk manusia. Harus kita ajarin. Nah, gitu kan ya. Terus kita tulis misalnya Pancasila. Wah, ternyata banyak sentimen negatif mengenai Pancasila di negara ini. Berarti kita harus melakukan sesuatu. Nah, itu implementasi kecil gitu istilahnya. Jadi data itu tidak ada manfaatnya kalau tidak kita analisa. Analisis. Tidak kita olah begitu. Jadi datanya udah ada semua ini kan. Tinggal kita mau makainya apa tidak, berani mengolahnya atau tidak, mau mengolahnya apa tidak. Nah, supaya mengolahnya efektif, pakailah aplikasinya. Banyak aplikasinya itu ya. Bahasa pemrogramannya ada yang namanya bahasa R ya untuk melihat big data. Ada lagi bahasa aplikasi yang namanya Hadoop. Nah, Hadoop itu nanti nanti kita akan belajar ya, Pak, Prof ya. Ya, untuk menganalisa sesuai dengan yang kita inginkan. Karena komputer kan bodoh, yang pintar kan manusia kan. Kita harus menentukan dulu kita mau menganalisa apa. Jadi misalnya Vira tuh pengen menganalisa apa. Jika ingin menganalisa perilaku seseorang, maka data apa yang kita butuhkan kan begitu. Nah, kalau udah jelas data apa yang ingin dibutuhkan, baru pertanyaan berikutnya. Di mana saya bisa dapat data itu? Betul nggak? Ya, betul. Nah, kalau sudah tahu di mana cara dapatnya, baru gimana cara ngambilnya. Ya udah gitu aja. Kalau itu sesederhana itu urutannya. Jadi data apa yang dibutuhkan, ya kan, untuk bisa mencapai yang kita inginkan, di mana, terus berita itu dapat dari mana, ada di mana, dan gimana cara ngambilnya. Habis itu kalau udah dapat, ya silakan ngolahnya seperti apa supaya mendapatkan informasi. Ya. Gitu, Fir. Mudah-mudahan, Prof. Jadi mudah-mudahan kan bermanfaat ya. Ya, Prof. Makasih banyak, Prof ya atas informasinya. Terima kasih banyak. Semoga Prof sehat selalu sama keluarga, kalau bisa menyebarluaskan informasi dan dari berbagai pembelajaran. Ya. Agar orang-orang seperti saya itu juga bisa ngerti gitu, Prof, tentang big data dan segala macamnya. Terima kasih. Nanti gantian kamu yang ngajarin saya manajemen sama bisnis. Waduh. Ya. belum sehebat Prof, saya masih jauh tingkatnya. Sukses untuk studinya ya. Ya, amin. Lancar makasih Prof skripsinya, ya. segera wisuda ya. Ya, stay safe, Prof. Makasih.